Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 42. Juga jatuh cinta. Senyum manis terlukir jelas di bibir Banyu tatkala memandang sosok seorang wanita yang ada di hadapannya ini. Denyut jantungnya seolah memompa darah lebih cepat dari biasanya. Semua rasa bercampur menjadi satu dalam dada. Rasa rindu kepada wanita yang telah lama berhasil mengusik ketentraman batinnya. Rasa cinta yang saat ini tengah ia rasakan, dan rasa penasaran mengapa wanita ini tidak percaya akan penjelasan yang pernah ia utarakan perihal ulat bulu yang mengganggu hubungannya itu. Apa kabar, Lingga? Pertanyaan Banyu seketika memaksa Lingga untuk tersadar dari keterkejutannya. Sedari tadi Lingga juga hanya berdiri mematung, terpaku dengan apa yang ia lihat di hadapannya ini. Aku baik, Nyoh. Entah apa juga yang terjadi kepada Lingga. Janda yang masih perawan itu juga seakan dibuat gugup dengan kedatangan pemuda tampan ini. Bahkan suaranya juga terdengar bergetar, seperti mengisyaratkan kegugupannya. Banyu tersenyum penuh arti dengan sorot mata yang tidak lepas dari wajah Ayu sang pujaan hati. Apakah kamu tidak mempersilahkan adikku duduk terlebih dahulu? Kakiku rasanya mau copot karena semalaman aku berusaha untuk mencari keberadaanmu. Seluruh penjuru kota Jogja aku susuri untuk bisa menemukanmu. Lingga terhenyak, sedikit kegirangan juga ia mendengar perkataan Bayu ini. Namun sesaat kemudian bibirnya mencepik saat ia menyadari akan satu hal. Seluruh penjuru kota Jogja bisa kamu susuri hanya dengan waktu semalam. Ajian sakti mandraguna apa yang kamu pakai? Sehingga dalam waktu semalam kamu bisa mengelilingi kota ini dan pada akhirnya menemukanku. Banyu tergelak lirih, meskipun Lingga masih menampakkan ekspresi ketusnya, namun ia sungguh bahagia karena bahasa tubuhnya yang seperti inilah yang membuatnya bisa lebih dekat dengan wanita ini. Bahkan wajah wanita ini bertambah menarik dengan raut-raut sinis seperti ini. Aku berguru dengan Bandung Bandowoso. Jika dia dalam waktu semalam bisa membuatkan 1000 candi untuk Roro Jonggrang, aku pun dalam waktu semalam bisa menyusuri setiap penjuru kota Jogja dan pada akhirnya menemukanmu. Bagaimana? Aku hebat, bukan? Bibir Lingga sedikit mencepik. Meski banyolan pemuda ini terdengar begitu garing, namun entah mengapa hatinya seakan menghangat. Ia seperti menemukan satu kebahagiaan yang sudah lama tidak menyapanya. Dan yang pasti, getaran-getaran di dalam dada masih terasa sama. Sama seperti saat pertama kali ia berjumpa dengan pemuda ini. Duduklah, aku buatkan kopi terlebih dahulu untukmu. Banyu menyesap secangkir kopi hitam yang tersaji di hadapannya. Setelah menceritakan semua yang terjadi di antara dirinya dengan Filia, kerongkongannya seakan kering kerontang. Dan dengan kopi ini, serasa mengembalikan sensasi rasa segar yang mengaliri tubuhnya. Jadi seperti itulah ceritanya, Ling. Sama seperti feelingku sejak pertama bertemu dengan Filia. Aku sungguh tidak merasakan getaran apapun. Oleh karenanya, aku selalu menganggap bahwa aku memang tidak memiliki hubungan apapun dengan Filia. Dan itu semua terbukti di saat Anggi menceritakan semua. Lingga nampak begitu seksama mendengar semua yang diceritakan oleh Bayu.
Rasa bahagia dan rasa bersalah seakan menjadi satu. Bahagia karena ternyata pemuda ini memang tidak memiliki ikatan apapun dengan wanita yang ada di masa lalunya. Dan rasa bersalah karena sudah meragukan semua perasaan yang dimilikinya. Lingga tersenyum kikuk. Saat ini perasaan bersalah teramat membelenggunya, hingga membuatnya tidak tahu harus melakukan apa. Aku minta maaf yuk, karena saat itu aku tidak mempercayaimu. Saat itu aku hanya... Shh. Banyu meraih telapak tangan Lingga yang sukses memangkas ucapan wanita itu. Kamu tidak perlu meminta maaf, Lingga. Sebuah kewajaran jika kamu tidak percaya padaku. Karena saat itu aku memang belum memiliki bukti yang kuat untuk membuktikannya. Banyu menjeda sejenak ucapannya. Ia genggam erat telapak tangan sang pujaan hati yang terasa dingin ini. Entah dingin karena gugup atau dingin karena atmosfer yang menyelimuti. Ia sungguh tidak peduli. Yang ia pedulikan saat ini wanita yang begitu ia cinta bisa kembali dalam dekapan. Lagi pula, aku justru berterima kasih dengan kesalahpahaman yang pernah terjadi di antara kita. Kesalahpahaman itu ibarat spasi dalam sebuah kalimat, sehingga kalimat yang terangkai bisa dibaca dengan indah. Sama dengan hubungan yang kita jalani. Mungkin dengan terpisahnya kita beberapa waktu ini bisa membuat kita sama-sama memahami apa yang sebenarnya kita rasakan. Lingga menanggapi ucapan Banyu ini dengan senyum manis yang tersungkik di bibirnya. Ia benar-benar tidak menyangka jika Banyu yang ia kenal sebagai pemuda yang selengean, ternyata di balik itu, Banyu memiliki pemikiran yang dewasa. Bahkan ia sangat malu karena pernah terjebak dalam prasangka buruk itu. Lagi-lagi Lingga hanya terdiam dan terpaku. Lidahnya seakan keluh untuk berucap. Kata demi kata yang diucapkan oleh Banyu memang banyak benarnya. Di saat ia dan Banyu tersekat oleh jarak, ia semakin paham bahwa ada rasa kehilangan yang menggelayutinya. Sayang, Lingga terhenyak. Iya. Jemari Banyu menyelipkan anak-anak rambut milik Lingga di belakang telinga, sehingga kecantikan wanita ini bertambah berkali-kali lipat. Aku datang menemuimu juga untuk mendengar pengakuan darimu. Keringetan dahi nampak terlukis di wajah Lingga. Pengakuan? Pengakuan apa? Apakah benar jika kamu tidak memiliki perasaan apapun kepadaku? Apakah ucapan yang pernah kamu lontarkan bahwa kamu tidak mencintaiku itu memang benar-benar keluar dari dalam hatimu? Lingga sedikit terkesiap, namun ia mencoba untuk tenang dalam menghadapi ini semua. Iya, itu semua memang benar, Nyu. Kini giliran Banyu yang terperanjat. Jadi, apa yang kamu katakan saat itu memang benar. Benar bahwa kamu tidak memiliki perasaan apapun terhadapku. Lingga hanya membisu. Namun, anggukan kepala dari wanita itu yang cukup membuat hati Banyu seakan dipatahkan dan diremukan dalam waktu bersamaan. Jemari yang sebelumnya ia gunakan untuk menggenggam erat jemari milik Lingga, perlahan mulai mengendur dan terlepas. Pemuda itu pun bangkit dari posisi duduknya. Perlahan Banyu mengayunkan tungkai kaki. Kini posisinya memunggungi Lingga.
Anggukan kepala Lingga sungguh membuat semangat hidupnya hilang seketika. Jadi bisa diartikan kedatanganku kemari hanyalah sebuah kesia-siaan. Sia-sia karena kamu benar-benar tidak memiliki perasaan terhadapku. Tanpa terasa setetes bulir bening itu meluncur bebas dari pelupuk matanya. Kali ini hatinya terasa jauh lebih rembuk daripada saat ia melihat perselingkuhan yang dilakukan oleh Filia. Air mata itu seakan menjadi bukti bahwa cinta yang ia miliki untuk Lingga benar-benar luar biasa. Benar, Nyuh. Aku benar-benar akan membohongi diriku sendiri jika aku mengatakan bahwa aku tidak mencintaimu. Karena pada kenyataannya, aku pun juga sudah jatuh cinta kepadamu. Tungkai kaki yang terayun seketika terhenti kala mendengar kata yang terucap dari bibir sang pujaan hati. Beribu pertanyaan muncul di kepala, antara benar atau tidak yang ia dengar. Bisa saja itu semua hanya halusinasi semata. Banyu berbalik badan. Ia tatap lekat sosok wanita yang ternyata juga ikut bangkit dari posisi duduknya. Kamu mengatakan apa, Ling? Bisa kamu ulangi sekali lagi? Terlihat Lingga tersenyum manis. Aku benar-benar akan membohongi diriku sendiri jika sampai mengatakan bahwa aku tidak mencintaimu, Nyuh. Tunggu. Itu artinya? Senyum lebar membingkai bibir Lingga. Ia pun menganggukkan kepala. Iya, aku pun juga merasakan hal yang sama denganmu, Banyu. Entah sejak kapan aku mulai merasakannya. Namun sejak rasa hampa dan kosong mendatangi kala berada jauh darimu, aku mulai tersadar. Sadar bahwa aku juga memiliki perasaan yang sama denganmu. Jadi, kamu tadi ngeprank aku? Banyu bertanya dengan kedua bola mata yang membelalak sempurna. Lingga terkekeh pelan. Tidak, aku tidak ngeprank kamu, karena ucapanku itu tadi memang belum selesai. Hati yang sebelumnya patah dan remuk dalam waktu yang bersamaan, kini seakan kembali utuh dengan hembusan cinta yang mengalir aliran darahnya. Dihujani oleh ribuan kelopak bunga mawar, kebahagiaan itu membuncah dan menyeruak mengisi relung-relung hati. Senyumnya merekah, wajahnya bersari, dan pemuda itu pun berlari kecil untuk bisa kembali mendekat di tubuh sang pujaan hati. Ah, Banyu, turunkan aku. Lingga terhenyak dan memekik tatkala pemuda itu tiba-tiba memanggulnya, seperti seseorang yang tengah membawa beras. Bukan hanya itu, Lingga bahkan merasa keliengan saat tubuh Banyu berputar-putar. Terima kasih sayang, terima kasih. Aku sungguh bahagia. Iya Nyuh, tapi turunkan aku dulu. Kepalaku pusing Banyu. Banyu tergelak lirih. Ia menghentikan apa yang dilakukannya dan menurunkan tubuh Lingga. Kini posisi wanita itu berdiri tepat di hadapannya. Netra keduanya saling beradu. Bak anak panah yang melesat dari busurnya, tatapan penuh cinta itu menelusup masuk dan menancap ke dasar hati masing-masing. Terkunci, terpatri, dan mungkin tidak akan pernah terlepas ataupun menghilang lagi. Banyu menangkupkan kedua telapak tangannya di wajah Lingga. Dengan penuh kelembutan, ia mengecup kening wanitanya. Terima kasih sayang, aku benar-benar mencintaimu. Dan aku tidak ingin berlama-lama lagi. Setelah kamu menyelesaikan pelatihan ini,
Aku ingin segera melamarmu dan kemudian menikahimu. Kedua bola mata Lingga menyipit. Melamar? Menikahiku? Iya, meskipun aku baru saja lulus kuliah dan usiaku lebih muda dari kamu, namun aku tidak ingin bermain-main lagi. Akan aku buktikan keseriusanku dengan menikahimu. Tapi Nyuh, shh, yang lalu biarlah berlalu sayang. Aku paham, mungkin kamu masih merasa trauma akan apa yang pernah kamu alami. Namun percayalah, apa yang aku rasakan kepadamu benar-benar dari hati. Dan aku tidak akan pernah mengingkari apa yang sudah aku janjikan. Memang kamu berjanji kepada siapa? Dan menjanjikan apa, Nyuh? Tanya Lingga semakin dibuat penasaran. Aku sudah berjanji kepada mendiang ayahmu untuk selalu menjaga, melindungi, dan mencintaimu sayang. Dan itu semua baru bisa aku tunaikan setelah menikahimu. Karena hanya ikatan pernikahanlah satu-satunya cara bagiku untuk menjaga dan melindungimu dengan segenap jiwa dan juga ragaku. Hati Lingga menghangat. Tidak ia sangka jika ternyata Banyu lebih dulu menjanjikan hal itu kepada mendiang sang ayah. Tidak perlu diragukan lagi, pemuda ini memang benar-benar serius untuk menikahinya. Lingga tertegun, seakan tidak bisa berkata-kata. Wanita itu pun hanya bisa menundukkan kepala karena tersipu malu. Hal itulah yang semakin membuat Banyu merasa gemas. Tanpa basa-basi, pemuda itu menarik lengan tangan Lingga, dan ia bawa ke dalam pelukannya. Ia kecup pucuk kepala sang kekasih hati dengan lembut. Tak ada yang dirasakan oleh Lingga selain buncahan-buncahan kehangatan dan juga kebahagiaan. Aku benar-benar sudah tidak sabar untuk bertemu dengan hari itu sayang. Hari di mana kita akan disatukan dalam sebuah ikatan pernikahan. Bersambung.